Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini lancarlah. Amin. Dan hari ini yang pada hadir? Hadir semua. Tapi absen aja lah kalau ada yang membolos beneran ya. Fauzia hadir. Ratna Hadir. Nur Hasanah Hadir. Nur Sifat Hadir. Marwiyah hadir. Alhamdulillah berarti hadir semua hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini menjelaskan definisi hadis dan najis dan hadas. Tapi yang kita bahas hari ini najis dulu lah. Kita belajar najis. Jadi kita hari ini belajar najis. Najis. Menurut bahasa, najis itu berasal dari bahasa Arab yaitu An-najisu atau an-najisu. dari bahasa Arab. An-najisu. An-najis atau an-najis yang artinya kotor atau menjijikan, tidak bersih atau tidak suci, baik yang bersifat hisiah maupun ma'nawiyah. Najis yang bersifat hisiah itu najis yang terlihat oleh mata atau yang dirasa oleh panca indera kita, seperti jilatan anjing, kotoran manusia atau hewan, kencing, darah haid, dan nifas. Najis yang bersifat ma'nawiyah yaitu najis yang menodai akidah sehingga tidak dapat dilihat oleh manusia, tidak dapat dilihat oleh panca indera maupun mata kita, yaitu syirik dan kufur. Kalau menurut istilah, najis itu apa? Suatu benda yang mengotori pakaian atau badan kita yang menghalangi sahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Iya, jadi najis itu menurut istilah, najis bisa diartikan suatu benda yang mengotori pakaian atau badan kita yang menghalangi sahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut ilmu fikih, najis itu merupakan Merupakan benda yang haram disentuh secara mutlak. menurut ilmu fikih merupakan benda yang haram disentuh secara mutlak kecuali dalam keadaan darurat dan harus dibersihkan apabila terkena benda najis. Najis harus dibersihkan karena menghalangi sahnya ibadah. Yang kedua itu dasar-dasar hukum perintah bersuci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir," yang artinya dan bersihkanlah pakaianmu. Quran surah Al-Mudaththir surah ke-74 ayat ke-4. Yang ketiga itu macam-macam najis dan Tata cara taharah. ya. Yang pertama itu najis apa? Najis apa? Jadi najis terdiri dari tiga. Yang pertama Najis mukhafafah. najis
Yang kedua najis Mutawasita. mutawasita. Yang ketiga najis Mukhaladah. Yang pertama najis mukhafafah itu najis ringan. Mukhafafah adalah najis yang diringankan seperti air kencing bayi laki-laki dan perempuan yang belum pernah makan sesuatu kecuali air susu ibunya atau ASI. Cara mensucikannya yaitu dengan cara memancinkan air ke bagian yang terkena najis sampai bersih. Yang kedua, najis mutawasita atau najis sedang. Mutawasita merupakan najis yang berada di tengah-tengah antara mukhafafah dan mughaladah, dan najis yang keluar dari kubur atau dubur manusia kecuali air mani. Yang pertama itu najis ainiyah adalah najis yang berwujud atau tampak, masih dapat dilihat dan dirasakan salah satu atau ketiga sifatnya, baik warna, rasa, dan baunya. Yang kedua itu najis hukmiyah adalah najis yang tidak tampak seperti bekas kencing. Contoh-contoh dari najis mutawasitah adalah yang pertama itu mazi, yaitu air yang keluar dari kemaluan laki-laki atau perempuan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu ciri-cirinya berwarna kuning kekuningan. Yang kedua itu proses keluarnya disertai rasa syahwat atau bersama dengan melemahnya rasa syahwat. Yang ketiga itu tanpa ada rasa kenikmatan. Yang keempat itu terjadi pada orang yang telah balik. Yang kelima itu lebih sering terjadi pada perempuan. Yang keenam itu terkadang keluar tanpa kita sadari. Yang B, air wadi, yaitu air yang keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu berwarna campuran putih, keruh, dan kental. Yang kedua itu keluar setelah buang air kecil. Yang ketiga karena kecapean mengangkat barang yang berat. Yang keempat itu dialami oleh yang sudah atau yang belum balik, yaitu cara mensucikannya dibilas dengan air sehingga hilang semua sifat, bau, warna, dan rupanya. Yang ketiga yaitu najis mughaladah, yaitu najis berat. Mughaladah adalah najis yang diperberat seperti anjing dan babi. Termasuk najis ini adalah air liur kedua binatang tersebut, sperma keduanya, dan anak-anak dari hasil persilangan dengan hewan lainnya. Cara mensucikan itu lebih dahulu dihilangkan wujud benda najis itu, kemudian dicuci dengan air bersih 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Nah, yang keempat itu tata cara bersuci dari najis dengan air. Yang pertama, mukhafafah atau najis ringan. Najis mukhafafah ainiyah. Yang pertama itu dibersihkan lebih dahulu sifatnya sehingga warna, bau, dan rasa najis tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan. Yang kedua itu kemudian air yang suci dan mensucikan dipercikan ke tempat atau benda yang terkena najis. Air yang dipercikan harus mengenai seluruh tempat atau benda yang terkena najis. Yang ketiga, air yang dipercikan tidak disyaratkan hingga mengalir. Yang keempat, dengan kain atau benda lain yang suci. Berikutnya itu najis mukhafafah hukmiyah. Bacakan karena yang najis mukhafafah hukmiyah yang di dalam tabel. Lihat. Najis mukhafafah hukmiyah. Satu tempat atau benda yang terkena najis dilingkari lebih dahulu untuk memastikan pemetikan air secara cepat. 2. Kemudian air yang suci dan mensucikan dipercikan ke tempat atau benda yang terkena najis, dan setelah dilingkari air yang dipercikan
harus mengenai seluruh tempat atau benda yang terbengkalai. 3. Air yang dibersihkan tidak disyaratkan hingga mengalir. 4. Dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci. Iya. Yang kedua itu mutawasitah, yaitu najis yang di tengah-tengah. Najis mutawasitah airnya dibersihkan terlebih dahulu sifatnya sehingga warna, bau, dan rasa najisnya tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan. Yang kedua itu kemudian air yang suci dan mensucikan dialirkan di tempat atau benda yang terkena najis. Air yang dialirkan harus mengenai seluruh tempat atau benda yang terkena najis. Jadi airnya tuh air yang mengalir lah. Airnya tuh dari air yang langsung dialirkan. Yang ketiga itu air yang disiramkan dan disyaratkan hingga mengalir. Yang keempat dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci. Yang najis mutawasitah hukmiyah, silakan kepada sana bacakan. Najis mutawasitah hukmiyah. Najis mutawasitah hukmiyah, 1. Tempat atau benda yang terkena najis dilingkari lebih dulu untuk memastikan membersihkan air secara ketat. 2. Kemudian air yang suci dan mensucikan disiramkan hingga mengalir ke tempat atau benda yang terkena najis dan telah dilingkari. 3. Dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci. Yang ketiga yaitu cara membersihkan najis mughaladah atau yang berat. Najis mughaladah ilmiah, yang pertama itu dibersihkan lebih dahulu sifatnya sehingga warna, bau, dan rasa najis tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan. Yang kedua itu menyiramkan air hingga mengalir ke tempat atau benda yang terkena najis sebanyak 7 kali dan salah satu di antaranya dicampur dengan debu yang suci. Ini cara menghilangkan najis, ya. Najis mughaladah ini. Najis mughaladah karena mensucikan najis mughaladah airnya. Cara yang pertama itu air dicampur dengan debu yang suci dalam satu tempat, kemudian disiramkan ke tempat atau benda yang terkena najis. Jadi airnya atau debunya itu yang masih belum dipakai, itu yang masih suci. Yang keempat itu cara yang kedua, menaruh debu di tempat atau benda yang terkena najis, lalu menyiramkan air dan menggosokkannya, dan diakhiri dengan menyiram dan mengelap air dengan benda yang bersih. Cara yang ketiga itu menyiramkan air ke tempat atau benda yang terkena najis, lalu menaburkan debu dan selanjutnya mencampur keduanya serta menggosok-gosokkannya, dan diakhiri dengan mengelap air dengan benda yang bersih. Najis mughaladah ilmiah, yang pertama itu berikan tanda dengan lingkaran tempat atau benda yang terkena najis. Jadi misal ini misalkanlah kain, misalkan kain. Terus di tengah-tengahnya itu terkena najis. Nah jadi yang terkena najis itu aja yang dibersihkan. Habis itu yang kedua, lakukan cara yang sama dengan proses penyucian najis mughaladah hukmiyah. Nah, sudah paham lah najis muhafafah, mutawasitah dan mughaladah? Sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, ibu ada sedikit penjelasan.
saja najis muhafafah, misalnya air kencing dari laki-laki dan perempuan, terus ditempel di sini. Nah, cara mensucikannya ada juga. Jadi maju satu-satu lah. Yang pertama dulu najis muhafafah. Dulu Fauzia. Najis muhafafah. Najis ya. Najis muhafafah. Najis muhafafah itu apa saja? Air kencing, bayi laki-laki dan perempuan. Habis itu cara duduknya. Nah, sana cara mensucikannya. Mana? Cara mensucikannya. Cara mensucikannya itu apa yang sana? Cara mensucikannya? Dengan memercikan air ke bagian yang terkena najis sampai bersih. Ya, dengan memercikan air ke bagian yang terkena najis sampai bersih. Ya, udah. Dan kayak dua itu najis mutawasitah. Oke. Apa saja najis mutawasitah? Ya, jadi apa yang termasuk najis mutawasitah? Air, wadi dan air mazi. Ya, lanjut ya. Cara membersihkannya. Bacakan apa yang cara membersihkannya? Dibilas dengan air sehingga hilang semua sifat, bau, warna, dan luka. Ya, dibilas dengan air sehingga hilang semua sifat, bau, warna, dan rupanya. Ya, biar. Selanjutnya najis muka dada. Apa yang ya, yang termasuk najis muwaladah apa namanya? Air liur anjing dan babi. Iya, air liur anjing dan babi. Dan terakhir cara mensucikannya. Masalah cara mensucikannya. Ya, bacakan sana cara menghilangkannya. Dihilangkan wujud benda najis itu, kemudian dicuci dengan air bersih 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Iya, dihilangkan wujud benda najis itu, kemudian dicuci dengan air bersih sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Ya, udah. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, berarti sudah pahamlah ketiga najis itulah muhafafah, mutawasitah, dan muwaladah. Nah, kalau sudah paham, Ibu ingin mengevaluasi kalian. Memberikan 3 pertanyaan aja yang berkenaan dengan najis tersebut. Pertanyaan
Menurut bahasa Arab, apa itu najis? Menurut bahasa Arab, apa itu najis? Silakan baca. Apa jawabannya? Kotor atau menjijikkan. Iya, yaitu an-najisu an-najsu atau an-najisu yang berarti kotor atau menjijikkan. Ya benar tepat. Yang kedua, atau pertanyaan kedua, ada sebutkan macam-macam najis. Silakan ke sana. Najis mukhafafah, najis mutawasidah, dan mughaladah. Iya, benar. Najis mukhafafah, mutawasitah, dan mughaladah. Tentang pembahasan. Pertanyaan yang kedua. Ketiga, maaf. Yang ketiga. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan. Pertanyaan yang ketiga itu cara mensucikan najis mukhafafah. Ya, siapa yang menjawab pertanyaan terakhir? Cara mensucikan najis mukhafafah. Pertanyaannya gimana aja? Cara mensucikan mukhafafah. Jangan pernah. Cukup dengan memercikan air ke bagian yang terkena najis sampai bersih. Ya, cukup dengan memercikan air ke bagian yang terkena najis dan sampai bersih. Itu untuk mana? Ya, paham sudah pembahasan kita hari ini tentang najis, sudah paham semuanya. Habis itu, ya kalau sudah melakukan evaluasi, kita simpulkanlah kepada ya, silakan menjelaskan simpulannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan konsumsi dari najis dan munajas hanyalah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Iya, terima kasih atas simpulannya dari Maria. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin menyampaikan pelajaran kita selanjutnya minggu depan itu hadas. Jadi kita mempelajari hadas minggu depan. Jadi baca dulu di rumah adalah. Untuk pembelajaran kita hari ini kita ucapkan hamdalah.